Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wa taslimu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa ngaji kitab hadis, yakni kitab Lubabul Hadis. Malam hari ini saya ngaji rutin bersama keluarga dengan materi hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya ambilkan kitab Lubabul Hadis. Bapak Ibu jamaah yang di rumah yang ingin mengikuti kajian Lubabul Hadis, silahkan beli di toko kitab, namanya Lubabul Hadis. Ini harganya di bawah 10.000. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah, kenikmatan iman dan Islam, juga kenikmatan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan pengajian, yakni ngaji kitab hadis Lubabul Hadis. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini membawa barokah manfaat fitini wa dunya hatal akhirah, khususnya bagi kita yang mengkaji kitab ini dan umumnya untuk umat Islam semuanya. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai kajian kita, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat. Dan kita kirimkan juga Fatihah kepada kedua orang tua kita. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berkirim Fatihah kepada mu'alif kitab Lubabul Hadis. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan barokah manfaat dari ilmu beliau. Liridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiyatan ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala baitihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi abaihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jamil awliya'i wasyuhada'i wal ulama'i wal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin was sholihin wa ali kullin wa sahbi kullin wa atba'i kullin wa ila arwahi abina Sayyidina Adam alaihissalam wa ummina Sayyidatina Hawa wa ma tanasalu bainahuma ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ثم إلى حضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا غفر الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة الرحيم الشيخ جلالudin bin Kamaluddin As-Suyuti muallif Lubabul Hadis. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang halaman 11. Al-Babur Rabi'u. Al-Babur Rabi'u utawi bab kang kaping 4. Sekarang bab yang keempat, fi fadilatis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku nerangaken kautamaane maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab keempat menerangkan fadilah atau keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Qala Nabi SAW. Qala wasdawu sapa Nabi SAW. Shalla mugi-mugi bareng rahmat ta'zim sapa Allah. Wasallam lan paring keselamatan sapa Allah ing atase Kanjeng Nabi. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Man utawi sapane wong iku shalla maca sholawat sapa wong alayya ing atase ingsun wahidatan halih sepisan dosa abalan shalla mongko paring rahmat sapa Allah alaihi ing atase wong asyron ing 10 rahmat. Jadi kalau membaca sholawat kepada Nabi 1 kali mendapatkan imbalan rahmat dari Allah 10 kali. Jadi ketika membaca sallallahu alaihi Muhammad ya, kalau 100 kali dapat 1000.
Waqala lan dawuh sapa nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin, man utawi sapane wong shalla maca sholawat sapa wong alayya ing atase ingsun, barang siapa membaca sholawat kepadaku alfa marratin ing 1000 ambalan, lam yamut mongko ora mati sapa wong hatta yubasysyara lahu, hatta yubasysyara sehingga dibungahake sapa wong, hatta yubasysyara sehingga dibungahake lahu yaiku mang wong bil jannati kelawan swarga, wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku sholla maca sholawat sapa wong alayya ing atase ingsun sholatan kelawan sholawat wahidatan siji sholla mongko paring rahmat sapa Allahu Allah alaihi ing atase wong biha kelawan sholawat asyron kalih ambal 10. Jadi hadis yang berikutnya Nabi menjelaskan barang siapa bersholawat kepada Nabi sekali akan dibalas lagi ya, kebaikan atas sholawat itu 10 kali. Waman utawi sapane wong sholla iku sholla maca sholawat sapa wong alayya ing atase ingsun asyron yaiku mangkalih 10 ambalan sholla mongko paring rahmat takdim sholla mongko paring rahmat sapa Allah alaihi ing atase wong biha kelawan biha mi'atan biha kelawan sholawat mi'atan yaiku mang 100 ambalan waman lan utawi sabane wong sholat wamanan utawi sapane wong iku sholat maca sholawat sapa wong alayya ing atase ingsun mi'atan yaiku mang 100 ambalan membaca sholawat sallallahu Muhammad 100 kali. Jadi bacaan sholawat yang paling pendek adalah sallallahu ala Muhammad. Sholat mongko paring rahmat sapa Allah biha kelawan 100 alfan yaiku mang kalih 1000.
Jadi membaca 100 mendapatkan balasan kebaikan dari Allah 1000. Waman dan utawi sapane wong sholla maca sholawat sapa wong, iku sholla maca sholawat sapa wong alaiya ing atase ingsun alfan ing 1000. Lam tamsas mongko orang gepok tidak menyentuh hu ing wong apa annaru neraka. Jadi kalau Bapak Ibu setiap hari membaca sholawat sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad, ya sehari semalam 1000. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi, sabdanya Nabi, tidak akan disentuh oleh api neraka. Waqala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapane wong iku nasya lali sapa wong as-sholata ing maca sholawat alaya ing atase ingsun faqad akhta mongko temen-temen ngeluputi sapa wong thariqal jannati ing dalane swarga. Kalau lupa membaca sholawat, gak bersolawat sama sekali, ya. Jadi kita kalau melihat dawuhnya Kanjeng Nabi ini, usahakan setiap hari membaca sholawat minimal sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad, ya. Kalau jamaah saya kan saya ajari membaca sholawat dalailul khairat. Nah kalau kepanjangan karena sibuk, ya sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, ini 1000 kali. Kalau lupa membaca sholawat kepada Nabi, dia akan lupa jalan menuju surga. Jadi manasya sholata alayya, barang siapa lupa membaca sholawat atasku, faqad akhta tariqal jannah, maka dia akan lupa jalan menuju surga. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi, setuhune luwih utama-utamane menungso bi kelawan ingsun yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, iku aksaruhum luweh akeh-akeh wong, luweh akeh-akeh menungso alaya ing atase ingsun apane sholatan, iku mangoleh maca sholawat. Jadi yang dikumpulkan bersama Nabi nanti di yaumil kiamah, yang pertama adalah orang yang membaca sholawat kepada Nabi, ya. Ibadahnya Bapak Ibu sekalian, walaupun banyak, kalau tidak pernah bersolawat kepada Nabi, nanti di yaumil kiamah dapat syafaatnya belakangan. Jadi orang yang terbanyak membaca sholawat kepada Nabi,
Ulama-ulama terdahulu tidak akan tidur kalau belum membaca sholawat 10.000 kali kepada Nabi. Kalau kita baca sholawat ketika butuh dengan Nabi, kalau kebutuhan kita sudah cukup, nggak pernah lagi berkirim sholawat kepada Nabi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatukum utawi maca sholawat sira kabeh alayya ing atase ingsun iku mahaqatun, yaiku menghilangi dosa. Jadi saya pernah ditanya, Gus, lebih utama mana membaca sholawat dan membaca istighfar? Kalau membaca istighfar belum tentu diampuni, tapi kalau membaca sholawat otomatis dapat pahala sholawat, juga otomatis diampuni oleh Allah. Ini dawuhnya Nabi, sholatukum alayya mahaqqatun. Jadi sholawat kalian kepadaku mahaqqatun, yaitu bisa membersihkan dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sholla alayya, man utawi sapane wong sholla maca sholawat sapa wong alayya ing atase ingsun fi kulli jum'atin, ing dalem setiap Jumat, arba'ina marrotan, yaiku mang 40 ambalan, maha mongkong lebur sapa Allah dzunubahu, yaiku mang ing dosane wong, kullaha, yaiku mang alih sekabehane dosa. Jadi kalau setiap Jumat membaca sholat 40 sallallahu Muhammad ya, kalau Bapak Ibu membaca sholawat di hari Jumat seperti yang ada di kitab Dalailul Khairat halaman 109, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a hadhihi sholata marratan wahidatan, barang siapa membaca sholawat ini ya, yang ada di hizib hari Jumat ya, marratan wahidatan sekali, kataballahu lahu, maka menulis siapa Allah lahu baginya sawaba hajjatin makbulatin, yaitu pahalanya haji mabrur. Nah makanya kalau Jumat ini kan mumpung malam Jumat, kalau hitungan penanggalan hijriyah malam ini sudah terhitung Jumat, karena pergantian hari di Hijriah adalah jam 12 siang. Kalau Masehi GMT hitungannya jam 12 malam ya. Silahkan membaca ini karena kata Kanjeng Nabi dapat pahalanya haji mabrur. Satu hurufnya kita mendapatkan pahala. Padahal berapa huruf ini di hizib hari Jumat ya. Maka ketika membaca sholawat di hari Jumat, kita mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan dari Allah, dan kita pun juga memohonkan ampunan kepada kedua orang tua kita, nenek moyang kita, dengan kalimat kalau di dalam hizib Yaumul Jum'ah,
Itu kan ada bacaan di situ. Allahumma amin wa as'aluka bi asma'ikal lati da'autuka biha an tusalliya ala sayyidina Muhammadin adada ma wasaftu wa mimma la ya'lamu ilmahu illa anta wa antarhamani wa tatuba alayya wa tu'afiyani min jamil bala'i wal balwa wa antaghfirli wa li walidayya wa tarhamal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Allah ya minhum wal amwat wa taghfira wa taghfira li abdika fulan bin fulan. Nah, ini fulan bin fulan bisa Bapak Ibu isi nama orang tua atau nama siapapun yang ingin dimintakan ampunan kepada Allah dengan bersolawat. Al-mudhnibul khati'ud dha'ifu wa anta tuba alayya innaka ghafurur rahim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ahin, ora ana utawi kumang donga illa bainahu kejaba ing antarane donga wa bainas samai lan ing dalem antarane langit hijabun utawi hijab aling-aling hatta yusolliya sehingga maca sholawat hatta yusolliya sehingga diwacaake sholawat alaya ing atase ingsun. Fa idza shalla mongko nalikane maca sholawat sapa wong alaya ing atase ingsun in kharaqa mongko bedah apa zalika mengkono-mengkono apa zalika hijabu yaku mengkono-mengkono hijab waru fi'alan diangkat apa doa udungo. Jadi pernah ada satu kisah di zaman Rasulullah, ada seseorang sedang berdoa dan didengarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Doanya walaupun menggunakan Asmaul Husna, tapi tidak diawali dengan membaca sholawat dan tidak diakhiri dengan membaca sholawat. Doanya itu hanya berputar-putar antara langit dan bumi. Nah, kalau tidak dibacakan sholawat, hanya menggantung. Supaya doa itu bisa sampai kepada Allah dan langit bisa terbuka, maka dibacakan sholawat. Maka ulama kalau berdoa mengikuti caranya Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajmain hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim, ya, sampai akhir. Nah, terus diisi materi doanya. Setelah itu dibacakan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berdoa apapun walaupun pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, awalnya ditampil, diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan wis dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku sholla maca sholawat sapa wong alaiya ing atase ingsun fi yaumin ing dalem sedina mi'ata marratin ya halih 100 ambalan qadha moko nekani sapa Allah lahu maring wong mi'ata hajatin ing 100 kebagusan 100 yaiku mang hajat atau kebutuhan, ya 100 kebutuhan. Sabaina kang 70
Jadi baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad ya 100 kali, kita dikabulkan kebutuhan kita 70 kali. Minha saking hajat di akhiratihi krono kedue akhirate wong wasalasina lan 30 minha saking hajat. Jadi ketika kita bersolawat setiap hari 100, 70 itu diberikan oleh Allah kepada kita di dunia, yang 30 untuk deposito di akhirat ya. Minha saking hajat li dunyahu kedue dunyane manungsa wong. Jadi kalau baca sholawat 1700 kebaikan diberikan di dunia, 300 kebaikan diberikan di akhirat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapane wong sholat maca sholawat sapa wong, man utawi sapane wong iku sholat maca sholat sapa wong, alaiya ing atase ingsun sholatan kelawan sholawat wahidatan kang mung siji, senajan maca siji, sallallahu alaihi sholat mongko paring rahmat sapa Allah alaihi ngatasi wong, wa malaikatuhu lan malaikati Allah isyrina ing 20 marrotan. Jadi Allah memberikan balasan ya. Juga malaikatnya Allah memberikan balasan 20 marrotan. Apa nih marrotan? Ambalane. Walam yamut lan ora mati sapa wong hatta yubasyara sehingga dibungahake sapa wong bil jannati kelawan swarga. Jadi sebenarnya bagaimana sholawat itu? Sholawat seperti ini ya. Kita sekarang sama dengan punya rumah, jenengan punya listrik jatah dari PLN 450 watt. Pasti akan berbeda dengan punya listrik jatahnya 900 watt. Juga akan berbeda lagi dengan punya listrik jatahnya 1200 watt, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau listriknya Bapak Ibu di rumah cuma 450 watt, ya jangan mimpi punya alat elektronik yang lain-lain. Cukup TV dan pompa listrik dan menerangi kamar dan rumah dan kamar-kamar di rumah dan ruang tamu. Tapi wattnya ya kecil-kecil, jangan watt yang besar-besar, karena jatahnya cuma 450. Nah kalau ingin menambah berarti ya harus ditambah. Sama dengan itu, kita ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, maka bacalah sholawat yang banyak. Jangan cuma baca sholawat 10 kali minta kebaikannya 1000 kali. Saya sudah sering jelaskan pada Bapak Ibu tentang sholawat. Cuman kadang-kadang pertanyaannya, Gus, saya sudah bersholawat sekian lama tapi belum juga berhasil. Nah ini harus dikoreksi, kenapa belum berhasil padahal teman-temannya sudah berhasil. Saya oleh guru-guru saya diajari bersolawat. Dari orang tua sejak kecil diajari bersolawat ya. Dan sanad solawatnya sambung menyambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya. Sehingga saya pun kalau punya hajat apapun ya saya perbanyak solawat saya.
mohon ampun ya dengan memperbanyak sholawat. Saya merasa ketika hidup saya agak susah, secara ekonomi susah, apalagi dengan kondisi seperti sekarang, COVID dan pandemi ini, pasti banyak orang susah. Saya justru malah memperbanyak baca sholawat, Shallallahu Muhammad, Shallallahu Muhammad. Ya, kadang-kadang saya bacakan Dalailul Khairat setiap hari 1 hizib. Saya tambah dengan bacaan sholawat nariyah minimal 100. Kalau waktunya longgar ya 444. Kalau hajatnya mendesak ya 4444 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita menggantungkan diri kepada Allah, berwasilah dengan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi pun mengatakan ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasul, apakah kalau ada orang bersholawat kepadamu, apakah engkau juga mendengarkan dan bisa melihat? Kata Nabi, iya, aku bisa melihat. Siapapun yang bersholawat di ujung dunia pun Nabi mendengarkan dan tahu. Dan apakah ketika engkau sudah meninggal pun, wafat, engkau masih bisa mendengarkan? Iya, walaupun aku sudah meninggal, tetap sholawat itu bisa didengarkan oleh Kanjeng Nabi. Makanya lebih-lebih kalau bacaan sholawatnya pada hari Jumat, pagi Jumat itu segera membaca sholawat supaya diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Yang hidupnya susah ya sudah, perbanyak baca sholawat. Jadi sebenarnya kalau dibahas sholawat ini panjang sekali. Kalau sholat, Allah perintah sholat kepada kita, Allah tidak pernah sholat. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ketika Allah berfirman kepada kita menentukan kewajiban sholat, Allah memerintah sholat, Allah tidak pernah ikut sholat. Ketika Allah memerintah kita puasa, Allah tidak pernah ikut puasa. Ketika Allah memerintahkan wajib haji, Allah tidak pernah ikut haji. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, Allah ikut bersolawat. Kenapa? Di dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika kita bersolawat, Allah juga ikut bersolawat kepada Nabi. Banyak orang yang bingung bagaimana sih solawat itu. Kok kita kirim ke Nabi solawat? Ya dulu masa kecil saya dijelaskan, kalau kamu mengisi cangkir ini penuh, nah, ya kan? Terus penuh keloberan. Jadi airnya sampai tumpah-tumpah kita dapat gitu. Ya tapi pada waktu saya kecil, masa sih ngisi cangkirnya orang kita yang dapat keloberan? Wong itu kan yang ngisi-ngisi kita sendiri, yang dapat manfaatnya kan orang. Nah ternyata setelah saya belajar sholawat, dijelaskan oleh guru-guru mursyid begini. Jadi ketika kita bersolawat kepada Nabi, solawat itu kan sampai kepada Allah, ya, sampai akhirnya kepada Nabi. Bisa juga solawat kepada Nabi kepada Allah, ya, karena Allah kan ikut juga bersolawat. Dan energi sholawat itu dikembalikan lagi kepada kita sebanyak kita memasukkan energi itu kepada Nabi. Karena sumbernya dari Allah, melalui para malaikatnya Allah, sholawat itu dikembalikan kepada kita berbentuk kebaikan dan lain sebagainya. Seperti contohnya, kalau kita melihat listrik ini pusatnya di mana? Jawa Bali.
Pusat listriknya ada di Paiton, Probolinggo, itu pembangkitnya untuk listrik Jawa dan Bali. Ketika kita membayar listrik itu sesuai dengan apa yang menjadi ketentuannya PLN, maka distribusi listrik kita juga terus mengalir. Sama dengan kita selalu bersolawat kepada Nabi, sampailah solawat itu kepada Nabi oleh Nabi disampaikan kepada Allah, kemudian rahmatnya Allah karena solawat itu langsung diberikan kepada kita. Inilah solawat. Jadi jangan salah paham dengan solawat. Banyak orang yang mengatakan begini, katanya Nabi Muhammad itu kan dijamin masuk surga, kok masih juga dikirimi sholawat? Emang kanjeng Nabi Muhammad miskin? Ya, banyak dosa? Enggak, Nabi Muhammad yang memberikan syafaat. Salah satu bukti bahwa umat Islam itu mencintai Nabi adalah memperbanyak baca sholawat. Kalau para khalifah di zaman dulu sebelum berangkat ke kantor, ya, presiden zaman dulu namanya khalifah, itu baca Quran, terus baca sholawat, barulah berangkat ke kantornya khalifah. Khalifah itu biasanya 2 hari 3 hari sekali khatam Quran dan membaca sholawat, memperbanyak sholawat pada Nabi, sehingga rakyat yang dipimpin khalifah yang model begitu, rakyatnya pun adem ayem tentrem, mulya mukti, jaya ing boyo, ekonominya pun juga lancar secara makro, kondisi rakyatnya juga aman, sejahtera, karena khalifahnya memperbanyak baca sholawat. Nah, kita mengingat sholawat ketika kena musibah, baca sholawat, ya. Bahkan saya ketika melintas di Jakarta ada spanduk besar sholawat untuk tolak hujan. Ya saya hanya begini, mosok ya kanjeng Nabi dibutuhkan gawe nolak hujan. Ya gak salah juga, tapi masa kita hanya membutuhkan Nabi untuk menolak hujan? Karena mungkin pengertiannya karena Jakarta banjir, wah perbanyak membaca sholawat supaya nggak hujan. Ya kita membaca sholawat mintanya nggak apa-apa, biarkan hujan. Apa kata Allah? Hujan. Tapi barokah sholawat, hujannya tidak membawa musibah, bencana. Sholawatnya membawa kebaikan, bukan menolak kebaikan. Hujan adalah kebaikan dari Allah. Jangan kebaikan ditolak dengan kebaikan. Ini sabdanya Nabi seperti itu. Ya itulah sekilas tentang sholawat. Nanti kalau ingin mempelajari sholawat lebih dalam, nanti kita baca kitab tentang sholawat khusus ya. Saya kira pengajian hari ini sampai di sini dulu. Kalau waktunya sudah malam, mudah-mudahan membawa barokah manfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Sebelum kita akhiri, marilah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma khudh minna wa taqabbal minna wa tababa kulli khairin kama fatahta ala anbiyaika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim
وأمتنا في طريقتهم ومؤافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وخيراتي كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وخيراتي فيا رب متعني بسر خروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلاتي والله أعلم بالصواب. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.